dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pagi ini diambil dari hukum Tuhan yang kelima sampai yang ke-10. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Engkau
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah pengasih dan penyayang. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel bagi kita minggu ini diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23. Demikian bunyinya. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat,
pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami mengundang kita semua untuk memperhatikan pengumuman gereja atau titing. Yang pertama mengenai nama minggu. Nama minggu ini ialah minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan topik Hikmat yang dari atas. Poin ketiga mengenai ibadah. Ibadah minggu hari ini akan dilayankan 4 kali. Pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9 sekolah minggu, 11 bahasa Batak, dan pukul 17 bahasa Indonesia. Yang B, mulai bulan Agustus 2022, ibadah sore bahasa Indonesia akan dilayankan setiap minggu. Dan ibadah menjadi pukul 16.30 WIB.
Seluruh ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Nomor 5, mengenai jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 31 Juli 2022, diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah keluarga Nyonya H. Panjaitan Boru Utagaul. Pindah dari HKBP Sukarami Resort Alang-Alang Lebar, beralamat di Pondok Maulana nomor 153 Hegarmana Jatinangor. Masuk dalam sektor 12 Riau Antapani Acamanik Patra Komara. Sekiranya keluarga ibu ini hadir pada pagi hari ini, bisa berdiri. Oh, tidak hadir ya. Nomor 6, ibadah doa bulanan. Pada hari Senin 1 Agustus pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulan Agustus di gereja dengan tema selalu memuliakan Allah. Toktom Pasangap Jehovah dari 1 Korintus 6 ayat 20 dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Vandalen Gultom dan ditulis Situa ST Huta Barat. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Kebaktian 2 bulanan ini dapat diikuti jemaat secara onsite dan live streaming di saluran YouTube HKBP Bandung Reformanda. Nomor 8, pembukaan pendaftaran sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022 gereja kita akan melayangkan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk mengikuti sakramen baptisan kudus dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja pada jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran anak, akte nikah orang tua, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Situa Sektor. Nomor 9, peneguhan CD. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022 pada kebaktian pukul 11 WIB akan diadakan peneguhan CD angkatan 2021-2022 dengan penjadwalan sebelum penerimaan peneguhan CD adalah 1-6 Agustus 2022 pukul 13 ujian tulis, Minggu 7 Agustus 2022 pukul 14 WIB ujian lisan bersama orang tua. Jadi orang tua wajib hadir dalam ujian lisan ini. Sabtu Minggu 13 sampai 14 Agustus 2022 retreat bagi pelajar CD. Nomor 10, pembukaan pelajar CD mulai Minggu 31 Juli 2022 telah dibuka kembali untuk belajar CD tahun ajaran 2022-2023. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak untuk belajar CD dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja pada jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran anak, akte nikah orang tua, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Situa Sektor. Belajar CD akan dimulai bulan September 2022. Pertanian Sektor. Di hari Jumat tanggal 5 Agustus ada 2 sektor yang akan menjalankan pertanian sektor. Pertama, sektor 345 Dago jam 19 WIB di rumah keluarga Situa W. Saragi Inang Burunai Baho di gereja di Jalan Sumedang nomor 2. Yang kedua, sektor 6 Cibaganti pukul 18 di keluarga Situa S. Simangunsong Inang Burunai Naiburhu. Kiranya jemaat sektor ini boleh mengikutinya. Kebaktian pagi pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 kebaktian pagi akan dilaksanakan di Pangalengan. Seluruh anggota kebaktian pagi diundang untuk mengikutinya. Nomor 15, ini perlu kita dukung juga untuk anak remaja kita, pelantikan pengurus seksi remaja dan pendamping remaja. Pada hari Minggu 7 Agustus 2022 di ibadah pukul 11 akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi remaja periode tahun 2022-2023 dan pelantikan pendamping remaja tahun 2022-2024. Yang berikut kita nomor 22, ucapan selamat ulang tahun. Para Hado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 25 sampai 31 Juli 2022.
Apakah saudara-saudara yang berulang tahun hadir sekarang? Dimohon untuk berdiri kalau ada hadir. Ya, terima kasih Nang. Tunggu berdiri sebentar Nang ya. Ini firman Tuhan untuk Inang dan yang berulang tahun. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 190 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian, selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati. Berikutnya mengenai berita keuangan. Gereja selama 1 minggu ini menerima persembahan, ucapan syukur dan lain-lain dari jemaat untuk kuria sebesar Rp15.357.800, untuk pembangunan sebesar Rp1.190.700, untuk pusat sebesar Rp2.816.500 dan lain-lain sebesar Rp80.000. Demikian tikting bagi kita dukung apa yang akan direncanakan oleh gereja, baik berdoa, kehadiran, dukungan material, keuangan, dan sebagainya bisa kita lakukan. Apabila dalam titik ini ada penulisan nama dan nominal yang salah atau tidak tertulis, mohon dikonfirmasi langsung ke Bendahara Huria Ibu Situa Edita Buru Pasaribu dengan nomor Bogutom dengan nomor tertulis, nomor HP tertulis. Dan jemaat yang mempunyai beban doa dan dukungan doa membutuhkan konsultasi dapat menghubungi Bapak Pendeta kita melalui telepon yang ada tertera di depannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk menyampaikan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada Tuhan untuk berkat pemeliharaan-Mu, kemurahan-Mu dan karunia yang kami boleh terima dalam kehidupan kami ya Bapa, yaitu keselamatan daripada Tuhan yang senantiasa kami pancarkan dalam kehidupan kami hari demi hari sebagai syukur kami kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini Bapa kami dalam ibadah ini ingin mengangkat doa permohonan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa padamu Bapa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Bapa, di mana kami berada di dalamnya sebagai warga. Kiranya Tuhanlah yang menuntun kami untuk kami boleh menjadi warga yang baik, yang patuh akan peraturan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami mendukung apapun program pemerintah yang dijalankan demi untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan saat ini kami berdoa pada Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat yang dari surga untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Engkau memimpin Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, seluruh tenaga ahli, dan staf-staf aparat negara. Engkau lah yang pimpin dan bimbing mereka, untuk mereka boleh melakukan program-program yang telah ditetapkan dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku, dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan, karena kecurangan-kecurangan itu akan menambah miskin, menambah menderita bangsa rakyat Indonesia. Tuhan tolong supaya program yang boleh dicanangkan boleh berjalan dengan baik, dan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia menjadi lebih baik hari demi hari. Bapak Ibu, kami berdoa pada Tuhan, Engkau yang pimpin juga bimbing bangsa ini untuk memilih calon presiden yang baru di tahun 2024 yang sudah dimulai persiapannya Bapak. Tuhan berikan hikmat kami senantiasa berdoa pada Tuhan agar pemerintah, pemimpin yang akan datang juga adalah pemimpin yang lebih baik dan takut akan Tuhan dan tunduk pada peraturan-peraturan yang ada. Tuhan, ajar kami senantiasa setia memohon pada Tuhan untuk pemimpin bangsa Indonesia ini Bapak. Terlebih saat ini Bapak, kami mohon pada Tuhan agar kiranya pemerintah bangsa Indonesia dan bangsa ini rakyat sendiri boleh diberikan hikmat dan bijaksana karena pandemi COVID-19 masih ada dan cenderung meningkat. Ya Bapa di surga, tolong bangsa rakyat Indonesia supaya setia dan waspada senantiasa, terlebih kami anak-anak Tuhan, supaya kami memberikan contoh yang baik di tengah masyarakat untuk kami setia menjalankan protokol kesehatan, supaya kami boleh menjadi panutan dan
kami juga boleh menjadi bagian dalam mencegah penyebaran pandemi ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang saat ini dalam keadaan tidak sehat atau sakit ya Bapa. Kami ingin bawakan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan mau menyentuh dan menjamah mereka, agar mereka boleh dikuatkan, terlebih Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa kepada Tuhan untuk situa kami, ESM Silahen, Amang Hasitumorang, Amang SR Sibarani, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadiak, Nyonya RS Hombing Boru Pasaribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Nyonya L. Sihombing Boru Simanjuntak, M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tambu Bolon Boru Samosir, Amang G. Papahan, Situa Nyonya Papahan Boru Tambu Bolon, A. Manulang, Situa M. Sitanggang, Nyonya R. Silaban Boru Manurung, Situa KM Panggabean, Amang DJ Situmorang, Nyonya CL Situmorang Boru Papahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Situa K Situmorang, Situa RT Panggabean, Nyonya S Sinaga Boru Napi Tupulu. Dan kiranya Tuhan, sekiranya ada jemaat kami atau hamba-hamba Tuhan yang tidak kami ketahui dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan juga lah yang menyembuhkan mereka. Bapa surga, saat ini kami juga berdoa pada Tuhan, bagi kami jemaat Tuhan, anak Tuhan, keluarga yang hingga saat ini masih bergumul dalam permohonan kepada Tuhan untuk kehadiran seorang anak, dua orang anak, kepada Tuhanlah kami bawakan mereka. Dengarkanlah dan berikanlah apa yang mereka rindukan ya Bapa. Demikian juga anak kami Timothy Simbolon, agar kiranya hari demi hari atau Timothy menjadi lebih baik, terlebih dalam hal boleh berkomunikasi. Ya Bapa surga, berkati keluarganya, kuatkan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah bagi anak kami Timothy Simbolon dan keluarga. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena pandemi, Tuhan pelihara mereka, bukakan jalan untuk mereka memperoleh pekerjaan dan boleh mereka menjalankan misi pelayanan mereka di dalam pekerjaan mereka, yaitu memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang di lingkungan pekerjaan juga ya Bapak. Demikian juga saudara kami yang merindukan dengan teman hidup, Tuhan, Engkau yang kami mohonkan, membuka jalan bagi mereka untuk mereka boleh menemukan teman hidup mereka. Ya Bapak surga, kami berdoa saat ini Tuhan untuk pelayanan ibadah minggu persiapan HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang. Tuhan, Engkau yang senantiasa memelihara dan menjaga saudara-saudara kami, dan Engkau juga memberikan kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan di sana Tuhan, untuk tetap menjalankan pelayanan gerejawi di tengah-tengah jemaat Tuhan di sana Bapak. Apapun pergumulan saudara-saudara kami di sana Tuhan, berikanlah ya Bapak, terlebih tempat ibadah yang mereka rindukan. Terima kasih Bapak surga. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapak, kami mohonkan kiranya Tuhanlah yang Roh Kuduslah menyempurnakan di hadapan Tuhan. Dan dengarkan doa ini yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Be
tersedia di sana tempat di rumah Bapa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pagi hari ini, yaitu surat Yakobus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 13 hingga 18. Saya akan bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini diawali dengan pertanyaan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Artinya siapakah di antara kamu yang memiliki hikmat dan memiliki akal budi? Siapakah di antara kamu yang takut akan Tuhan? Jika ada, kata Yakobus, baiklah dia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya dalam hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Baiklah dia menyatakan perbuatannya. Artinya hikmat yang terbaik, orang yang berhikmat adalah orang yang berbuat. Hikmatnya terlihat melalui perbuatan atau tindakannya yang nyata. Atau dengan kata lain, kebijaksanaan seseorang akan terlihat dari perbuatannya, dari tindakannya. Bukan dari kata-kata, bukan hanya dari lisan yang dia ucapkan, dan bukan juga dari pidato dan segala macamnya, tetapi harus terlihat dari perbuatannya atau tindakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tentu ada alasan atau penyebab mengapa Rasul Yakobus bertanya sedemikian rupa. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berhikmat? Yaitu ketika dia melihat banyak orang-orang Kristen ketika itu, terutama yang berprofesi sebagai guru atau pengajar, mereka menjadi guru hanya untuk memperoleh kedudukan atau otoritas yang tinggi. Karena pada saat itu seorang guru sangat dihargai. Dia memiliki otoritas yang tinggi. Mengapa demikian? Kita tahu sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang hidup dalam penjajahan. Dan sejak mereka terbuang ke Babel, bisa kita katakan bangsa Israel tidak lagi pernah merasakan kemerdekaan. Atau sering mereka berpindah-pindah
dari satu penguasa pindah ke tangan penguasa yang lain. Oleh karena itu, hidup mereka sangat menderita dan tidak dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ada satu profesi yang ketika itu sangat dihargai atau sangat diakui, yaitu seorang guru. Karena guru adalah pengajar atau disebut yang menguasai pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi dengan sendirinya guru memiliki otoritas yang tinggi. Guru memiliki kedudukan yang berharga, bisa kita katakan demikian. Oleh karena itu banyak orang yang berlomba-lomba menjadi guru, menjadi pengajar. Tetapi masalahnya yang dilihat oleh Rasul Yakobus adalah guru-guru ini tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Tidak melakukan pengajarannya dengan baik. Oleh karena itu kalau kita lihat di pasal 3 ini ayat 1, nas ini didahului dengan perkataan dari Yakobus, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Karena apa? Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Artinya Rasul Yakobus ingin mengingatkan, kalau engkau seorang guru, buktikanlah engkau seorang guru. Buktikan engkau adalah pengajar. Dan ajaran yang utama bukanlah teori, bukanlah materi, tetapi hidupmu. Hidup seorang guru lah materi pengajaran yang lebih berharga, bukan kata-katanya, bukan materi yang dia sampaikan, tetapi hidupnya. Tetapi masalahnya Rasul Yakobus melihat mereka hanya bisa mengajar secara teori tanpa mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Oleh karena itu dia mengingatkan tadi, sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Engkau mengajarkan yang baik tetapi engkau tidak melakukannya, maka penghakiman yang lebih berat akan terjadi padamu. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Yakobus. Jadi supaya mereka hidup sebagai guru yang benar. Kemudian masalah yang lain yang timbul di tengah-tengah mereka adalah oleh karena merebut otoritas tadi atau kedudukan yang baik tadi sebagai guru, tentunya banyak di antara mereka yang saling memburukkan guru-guru yang lain, saling menjelek-jelekkan dengan mengandalkan kepintaran atau pengetahuan sendiri. Mereka menganggap guru yang lain tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki hikmat. Terjadilah pertengkaran, terjadilah perselisihan di antara mereka, terjadilah ketidakdamaian di antara mereka. Dan bukan hanya mereka sebagai guru yang tidak berdamai, tetapi hal ini juga pasti terikut kepada murid-murid mereka. Murid-murid juga jatuh kepada perselisihan atau pertengkaran oleh karena guru-guru mereka. Inilah yang dilihat oleh Rasul Yakobus tidak baik. Tidak baik ketika ada perselisihan antara guru-guru yang seharusnya mengajar, memberikan yang baik dan hidupnya juga harus menjadi teladan. Oleh karena itulah Yakobus memperingatkan, kalau engkau berhikmat, kalau engkau guru, engkau sebagai pengajar, engkau sebagai orang yang berbudi, tunjukkanlah itu. Buktikanlah bahwa engkau adalah orang yang berhikmat. Jangan bertikai, jangan bertengkar atau berselisih dengan guru yang lain. Tetapi tunjukkan melalui perbuatanmu. Buktikan engkau orang berhikmat. Kemudian Rasul Yakobus memberikan pengajaran tentang adanya dua hikmat yang berbeda di dunia ini. Yang pertama, hikmat yang benar, yaitu hikmat yang berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua, hikmat yang salah atau hikmat yang berasal dari dunia ini. Dan itulah yang kita lihat dalam nas ini. Ada dua macam hikmat. Hikmat dunia dan hikmat surgawi
atau hikmat dari Tuhan. Yang pertama, hikmat yang berasal dari dunia disebutkan oleh Rasul Yakobus adalah hikmat yang berasal dari nafsu, dari keinginan manusia, dan hikmat yang berasal dari setan-setan. Apa itu hikmat yang dari setan? Yaitu iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri atau kesombongan, berdusta, melawan kebenaran atau munafik. Dan semua ini pasti berakhir pada kejahatan atau perbuatan yang tidak baik. Kita bisa belajar dari contoh-contoh Alkitab tentang iri hati atau kesombongan yang membawa kepada perbuatan dosa atau kejahatan. Misalnya Kain dan Habel. Kain membunuh Habel oleh karena apa? Oleh karena iri hati. Kain melihat bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Terjadilah iri hati sehingga dia membunuh adiknya Habel. Kemudian juga kita melihat Rahel yang iri hati kepada Lea. Karena Tuhan membuka kandungan Lea. Sementara Rahel tidak bisa memiliki keturunan. Demikian juga Saul. Ketika melihat Daud telah disanjung-sanjung oleh masyarakat Israel, dia memiliki iri hati dan bahkan ingin membunuh Daud. Saul ingin mengejar Daud sampai kemanapun. Dia menginginkan nyawanya oleh karena iri hati. Dan pastinya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, semua itu berakhir pada kejahatan. Semua itu berakhir pada kejahatan. Iri hati berakhir pada kejahatan. Dan jangan kita lupa, iri hati juga pasti sejalan dengan kesombongan. Pasti sejalan dengan kemunafikan. Karena ketika kita iri, dengki kepada sesama kita, maka di sisi lain kita sedang menyombongkan diri. Artinya kita menutup-nutupi kelemahan kita, dan di sisi lain juga kita pasti mencari jalan keluar, yaitu kemunafikan, supaya orang tidak tahu keburukan kita. Jadi iri hati sejalan dengan kesombongan, dan ketika ada kesombongan maka kita juga akan munafik, menutup-nutupi diri kita, menutup-nutupi kesombongan kita. Oleh karena itulah Rasul Yakobus tadi mengatakan di ayat 16, semua sikap-sikap seperti ini akan melahirkan perbuatan yang jahat. Satu perbuatan jahat akan mengundang perbuatan jahat yang lainnya. Itulah hikmat dunia. Hikmat yang berasal dari dunia ini. Hikmat yang hanya memuaskan hati kita, memuaskan hasrat kita. Oleh karena itulah Yakobus mengingatkan, firman ini mengingatkan, janganlah ada kiranya orang-orang yang memiliki hikmat yang demikian. Janganlah ada orang yang membanggakan hikmat yang demikian. Hikmat yang berasal dari dunia ini, yang berasal dari iblis, atau yang berasal dari keegoisan atau keirihatian. Tetapi sebaliknya firman ini mengajak kita untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan. Itu tadi hikmat yang kedua, hikmat yang baik, hikmat yang berasal dari Tuhan, atau disebut dalam topik minggu kita, hikmat yang dari atas. Apa itu hikmat yang dari atas? Adalah tentunya hikmat yang berbeda dengan hikmat dunia ini. Kebalikan daripada hikmat dunia ini. Tadi dikatakan Rasul Yakobus bahwa hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni. Bersih, tidak bernoda. Artinya segala sesuatu dia lakukan dengan didorong motivasi yang benar. Motivasi yang murni, motivasi yang bersih. Tidak ada motivasi yang salah. Tidak ada motivasi yang tersembunyi dalam dirinya. Tidak ada ketidakbenaran. Tidak ada noda atau kecemaran. Dan dia orang seperti ini, orang yang berhikmat seperti ini atau orang yang bijaksana seperti ini, tidak akan pernah mau berkompromi dengan apa yang dinamakan dosa. Dia tidak akan menerima dosa sekecil apapun. Dia pasti menentang
dosa sekecil apapun. Orang yang bijak seperti ini, orang yang memiliki hikmat dari atas atau hikmat dari Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki hikmat dari atas, hidupnya pendamai. Dimanapun dia, kapanpun, apapun situasinya atau kondisinya, orang seperti ini akan berusaha menciptakan perdamaian, menciptakan damai. Bukan menciptakan keributan, keonaran, atau perpecahan. Dimanapun dia. Sekalipun ada perbedaan dengan orang yang lain, dia akan mau mengalah demi terciptanya perdamaian. Dia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya, tetapi dia mau berkorban. Biarlah kehendak saya yang tidak jadi, asalkan ada perdamaian. Dia akan memakai seluruh kemampuannya, seluruh potensi yang dia miliki, bagaimana supaya damai. Bukan hanya di rumah, tetapi juga di masyarakat, di tengah-tengah persekutuannya, di tempat kerjanya, di gereja, dimanapun dia berada, dia pasti akan menyukai damai. Dia akan menciptakan damai. Itulah orang yang berhikmat. Jangan ada masalah, jangan ada keributan atau perpecahan. Kemudian dikatakan orang yang memiliki hikmat dari atas adalah peramah dan penuh belas kasihan. Artinya penuh kelemah lembutan dalam mengasihi. Kita bisa melihat contoh yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia ditangkap oleh serdadu-serdadu yang menangkapnya. Sebenarnya dia bisa membalaskan apa yang diperbuat oleh orang banyak kepadanya. Tetapi oleh karena kelemah lembutan dan penuh belas kasihan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia memaafkan, dia mengampuni, bahkan Yesus berdoa kepada Allah supaya Allah Bapa mengampuni mereka. Itulah hidup peramah. Peramah juga berarti tidak mengatakan sesuatu dengan kasar, tidak menegur orang lain dengan kasar, dengan penuh kekasaran, dengan ketus, dengan kejam. Tetapi dia dengan lemah lembut, dengan penuh kasih mengingatkan atau mengatakan apa yang harus dia katakan. Itulah hidup orang yang bijaksana, hidup orang yang berhikmat. Kemudian orang yang berhikmat adalah orang yang tidak memihak dan tidak munafik. Tidak memihak dan tidak munafik. Artinya tidak ada kecurigaan dalam hidupnya. Tidak ada penghakiman, tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan seorang yang lain. Tidak ada perbedaan, semua sama. Tidak munafik juga artinya tidak menyamarkan apa-apa, tidak menyembunyikan apa-apa, tidak ada tipu muslihat dalam dirinya, tidak bermuka dua, dan tidak ada sandiwara dalam hidupnya. Dia mau terbuka, dia terbuka kepada orang-orang lain, dan dia juga pasti seorang yang setia. Seorang yang setia, orang yang berhikmat, orang yang tidak munafik, hidupnya juga pasti setia. Dan selanjutnya orang yang bijaksana atau orang berhikmat dikatakan di sini tidak mau memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Sekalipun berbeda dengan orang lain, tetapi dia tidak mau membenci sesamanya. Bahkan dia memilih kebaikan, memelihara kebaikan dalam hidupnya. Itulah hikmat yang dari atas, yang dari dunia. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Hikmat mana yang kita miliki dalam kehidupan kita? Apakah kita hidup dalam hikmat yang di dunia ini, yang penuh dengan keiri hatian atau kesombongan atau mementingkan diri sendiri, atau sebaliknya kita hidup dalam hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari atas? Nats ini mengingatkan supaya setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus hidup dalam hikmat yang dari atas,
yaitu hikmat yang dari Tuhan. Karena apa yang terjadi ketika setiap orang memiliki hikmat yang dari atas ini, setiap orang percaya hidup dalam hikmat dari Tuhan, yang terjadi adalah yang pasti kedamaian. Itu yang dikatakan dalam ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan tentunya ini adalah sesuatu hal yang sangat kita harapkan dalam hidup kita. Ketika hidup damai, seluruh orang berdamai, seluruh keadaan ada dalam damai, jauh dari keributan, jauh dari keonaran atau perpecahan. Itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu, marilah hidup dalam hikmat yang dari Tuhan. Pendamai, murni, peramah, penuh belas kasihan, tidak memihak kepada yang tidak baik, tidak munafik, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan bagaimana caranya supaya kita hidup dalam hikmat? Supaya kita memperoleh hikmat yang dari Tuhan? Tentunya salah satu cara adalah takut akan Tuhan. Hiduplah dengan penuh takut akan Tuhan. Semua hikmat yang kita sebutkan tadi, pendamai, peramah, penuh belas kasihan, tidak munafik, tidak memihak, semua itu pasti bisa terwujud ketika orang itu takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Tuhan, dia juga tidak takut melakukan yang jahat. Tapi kalau kita takut kepada Tuhan, kita pasti takut melakukan yang tidak baik, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu bisa kita baca dalam Ayub 28 ayat 28, Amsal 1 ayat 7 dan Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan, dia pasti berhikmat. Dia pasti bijaksana menjalani hidupnya. Dan yang kedua, yang terakhir adalah supaya kita berhikmat, percayalah kepada Yesus Kristus. Di 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan bahwa Kristuslah hikmat yang tertinggi dan hikmat yang berasal dari Allah. Yesus Kristus adalah hikmat tertinggi, hikmat yang berasal dari Allah. Di dalam Yesus Kristuslah terlihat hikmat atau kebijaksanaan Allah yang luar biasa, yang belum pernah ada terjadi di dunia ini. Ketika dia mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menebus atau menyelamatkan orang yang berdosa. Itu hal yang mustahil. Hal yang belum pernah terjadi di dunia ini. Tetapi Allah mau melakukannya hanya untuk menyelamatkan kita. Supaya dunia ini berdamai. Supaya belas kasihan Allah terlihat kepada dunia ini. Oleh karena itu disebutkan Yesus Kristus adalah bukti daripada hikmat Allah, hikmat yang tertinggi. Karena itu supaya kita berhikmat, supaya keluarga kita berhikmat, supaya anak-anak kita berhikmat, bijaksana, maka ikutilah hidup Yesus Kristus, ikutilah ajaran Yesus Kristus, dan percayakanlah hidup kita kepada Yesus Kristus supaya Dia yang berkuasa, hikmatnya berkuasa dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Betapa pentingnya kami hidup dalam hikmat yang dari Tuhan, supaya kami hidup dalam bijaksana, hidup dalam damai, hidup kami peramah, penuh belas kasihan, jauh daripada kemunafikan. Itu semua bisa terjadi ketika kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhan, ketika hikmat yang dari dunia ini yang berkuasa dalam hidup kami, maka kejahatan dan segala perbuatan yang tidak baiklah yang akan terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami supaya hidup kami adalah hidup yang berhikmat. Hikmat yang daripada Engkau bisa kami lakukan, kami tunjukkan dalam kehidupan kami, sehingga segala yang baik, segala yang murni, segala yang
menyukakan hati Tuhan, dan segala yang menyukakan sesama kami juga bisa terjadi dalam hidup kami, bisa kami lakukan dalam hidup kami Tuhan, sehingga nyatalah belas kasihan Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan di dunia ini. Bapa di surga, kami percaya bahwa hikmat yang berasal dari Engkau akan kami peroleh ketika kami takut akan Engkau, dan kami percaya mengikuti kehidupan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kebaikan dan belas kasihan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat hidup takut akan Tuhan dan hidup mengikuti teladan yang diberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami orang-orang yang percaya. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, berkati seluruh pekerjaan umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Reformanda ini, supaya setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi bisa bersuka cita, memiliki hikmat yang daripada Tuhan, dan bisa bersyukur, berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan lewat setiap kehidupan, lewat setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga seluruh pelayanan gereja-Mu, apapun yang diprogramkan dan direncanakan gereja-Mu ini, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sering kau abaikan
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.